Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Jemaah yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur pada kesempatan kali ini kita bisa salat Isya berjamaah. Nanti insyaallah kita lanjutkan dengan salat tarawih. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah, pada pekan yang lalu kita sudah membahas tentang iman bil yaumil akhir, yaitu iman kepada alam barzakh, yaitu situasi ketika di alam kubur. Nah, kemudian yang berikutnya masih berkaitan dengan iman kepada hari kiamat. Itu Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia dari alam kubur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yandurun." Ketika sangkakala yang kedua ditiup, maka semua manusia itu akan bangkit dan akan menunggu keputusan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha." Ketika bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi mengeluarkan beban berat. Apa yang menjadi beban berat bagi bumi? Bagi tanah itu sebetulnya apa? Maka yang menjadi beban berat bagi tanah adalah manusia-manusia yang berada di dalam tanah. Sejak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir. Maka begitu sangkakala yang kedua ditiup, maka fahum qiyamun yandurun. Manusia itu bangkit menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka jamaah dimana Allah dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi tidak berpakaian, dalam kondisi belum berkhitan, dalam kondisi belum tidak memakai alas kaki. Maka kemudian pada saat itu disebutkan wa idzan nufusu zuwijat. Nafas-nafas, jiwa-jiwa itu dikembalikan lagi. Jadi begitu manusia dibangkitkan dari dalam kuburnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikan jiwanya, mengembalikan rohnya. Dan tidak ada yang kebalik, tidak ada yang kesasar. Miliaran orang itu enggak ada yang kebalik. Tidak sebagaimana agama lain. Kalau agama lain ada rohnya yang masuk ke hewan, sehingga kemudian manusia harusnya manut ke manusia malah ke hewan. Maka di dalam agama Islam tidak. Allah berfirman wa idzan nufusu zuwijat. Ketika jiwa-jiwa itu dikembalikan ke dalam jasadnya. Jemaah dimana Allah, ini terjadi pada hari kiamat. Kemudian situasinya bagaimana? Situasinya bagaimana? Maka di sana menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang sangat lama. Fahum qiyamun yandurun, mereka menunggu berdiri kepada Allah Subhanahu, menunggu keputusan Allah. Dan pada saat itu maka kemudian ditampakkan amal. Itu pun menunggunya lama setelah ada syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika manusia dalam kondisi yang bingung, matahari didekatkan ke bumi, kepada makhluk sejauh 1 mil, maka manusia membutuhkan naungan pada hari kiamat nanti, membutuhkan naungan dalam kondisi bingung. Maka kemudian setelah mendapatkan syafaat dari Nabi yang disebut dengan syafaatul uzma, baru kemudian ada hisab, ada hisab setelah nunggu bertahun-tahun. Dan orang-orang yang di padang mahsyar merasakan hidup di dunia itu adalah sa'atan, hanya sesaat. Saatan itu artinya 1 jam.
Karena di dalam tafsir ya, surat An-Naba disebutkan inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Bahwasanya yang namanya orang yang sudah masuk neraka jahanam itu disebutkan lit-taghina ma'aba. Mereka itu berabad-abad. Jadi labisina fiha ahqaba. Mereka itu berabad-abad ditinggal di sana. Jadi ketika hidup di dunia ini, merasakan hidup di dunia itu cuman hanya sa'atan, satu saat. Imam Ibnu Katsir menjelaskan. Jadi orang kafir ketika masuk neraka itu hidup di sana itu ahqaba, orang yang menjadi penghuni neraka jahanam itu bisa berabad-abad. Nah, 1 abad kata Imam Ibnu Katsir itu sama dengan 70 tahun. 1 tahun ada 12 bulan. 1 bulan ada 30 hari. Dan 1 hari kata Imam Ibnu Katsir sama dengan 1000 tahun seseorang hidup di dunia. Makanya kalau 1 hari itu sama dengan 24 jam, maka berarti 1000 tahun dibagi 24, maka 1 jam sama dengan sekitar 42 tahun. Maka kalau kemudian seseorang hidup di dunia ini 85 tahun atau 84 tahun, berarti dia hidupnya sama saja dengan 2 jam. Kalau seseorang itu 60 tahun, ya kurang lebih 1,5 jam. Ini dibandingkan kehidupan akhirat. Makanya ketika di padang mahsyar yang begitu lama, kalau di padang mahsyar itu disebutkan dalam surat Al-Ma'arij, Allah Subhanahu wa taala berfirman fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. 1 hari di sana itu merasakan 50.000 tahun. 50.000 tahun, sehingga merasakan hidup dunia itu cuma sebentar. Sesaat saja. Cuma sejam 2 jam. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, yang ada adalah penyesalan. Maka kemudian ada yang namanya hisab. Bagaimana hisab itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Adapun yang mendapatkan catatan amalnya dari sebelah kanannya, maka dia dihisab dengan hisab yang mudah. Bagaimana cara hisab yang mudah? Maka kemudian yu'radul amal, ditampakkan amal. Ditampakkan amal. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada orang mukmin ketika menghisab itu tidak di depan orang banyak. Tidak di depan orang banyak. Tidak sebagaimana orang kafir, tidak sebagaimana orang munafik. Tapi kalau di orang mukmin, karunianya yang diberikan kepada orang mukmin adalah hanya ditampakkan amal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meminta orang mukmin ini, kita itu mengakui dosa-dosa. Dulu telah berbuat begini. Dulu telah berbuat begini. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, apakah engkau mengakui perbuatan ini? Iya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dulu di dunia sudah saya tutup. Sudah saya tutup. Orang lain tidak tahu kalau kamu berbuat dosa. Maka sekarang saya ampuni. Sekarang saya ampuni. Ini hisabnya bagi orang yang beriman sebagai karunia. Adapun hisabnya orang kafir, maka di depan orang banyak melihat, oh ternyata dia ulahnya yang dulu berbuat begini. Semua orang itu tahu. Makanya di hadapan Allah nanti orang-orang yang mencuri itu akan datang dengan curiannya. Orang-orang yang korupsi itu akan datang dengan korupsinya. Itu sebagai hisab. Dan celakanya lagi ketika dihisab itu ada yang namanya
qisas. Yaitu ada orang-orang yang bangkrut, kata Nabi. Kata Nabi, atadruna 'anil muflis, tahukah kalian orang-orang yang bangkrut? Maka kata para sahabat, orang yang bangkrut itu kalau jualan dagang itu habis modal. Habis modalnya, habis. Wah, itu namanya orang yang bangkrut. Kata Nabi, bukan. Orang yang bangkrut itu datang pada hari kiamat bisolatin, dengan pahala solat, wasaumin, bahkan dengan pahala puasa. Tetapi di dunia dia senang mendolimi orang, kesana memfitnah, kesana menumpahkan darah, kesana mendolimi, mengambil harta orang lain. Maka di hari kiamat nanti orang-orang yang didolimi, orang-orang yang didolimi itu akan menuntut kepada orang yang mendolimi hisabnya. Maka kemudian pahala yang dimiliki oleh orang yang mendolimi ini akan ditransfer, akan diberikan kepada orang yang didolimi. Dia punya pahala sholat, dia punya pahala puasa, punya pahala zakat, tetapi dia dolim. Utang, orang nyarutang, dia korupsi, dia menyakiti orang lain, menipu, berjanji tidak ditepati. Yang seperti ini nanti pahala-pahala yang dia punya akan diberikan kepada orang yang dizalimi. Bagaimana kalau yang dizalimi itu banyak orang, enggak hanya satu, enggak hanya dua, tetapi jutaan orang, maka bisa jadi pahalanya akan diberikan kepada jutaan orang. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah, ini orang yang bangkrut ini adalah ketika pahalanya itu habis, diberikan kepada orang yang dizalimi. Kemudian kalau seandainya dia pahalanya habis, maka bagaimana? Maka dosa-dosanya orang yang didolimi akan diberikan kepada orang yang mendolimi. Yang semuanya itu ada hitung-hitungannya. Karena Allah itu tidak memiliki sifat dolim, maka harus dihitung. Makanya kalau punya utang di dunia, di sini enggak nyarutang enggak apa-apa. Tapi di akhirat ada tagihannya. Tagihannya berapa? Kalau tidak nyarutang 1000 perak, utang 1000 orang nyarutang. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasri habbah." Perumpamaan orang-orang yang dia itu berinfak fi sabilillah itu seperti biji. Ambatat sab'a sanabil, yang satu biji itu menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap tangkai menumbuhkan 100 biji. Sehingga satu biji akan menumbuhkan 700. Sehingga kalau seandainya ada orang yang utang ning orang bayar mung 1000 padahal 1000 perak, maka di sana itu tidak ada bank lagi, nggak bisa transfer kayak sekarang. Maka di sana itu nyarutangnya pakai amal. Lah 1000 itu seberapa? 1000 perak berarti dikalikan 700. 700 kebaikan. Maka kemudian ketika tidak nyarutang, maka dia nyarutangnya dengan 700.000. 1000 tidak nyarutang, maka nyarutangnya dengan 700.000 kebaikan. Apalagi kalau tidak nyarutang 1 juta, berarti 1 juta kali 700 kebaikan. Makanya banyak orang yang bangkrut. Karena apa? Karena mendolimi orang lain. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, ini hisabnya itu berat. Makanya kalau saya perhatikan ya, orang yang memiliki jabatan apa saja, jabatannya 5 tahun, tetapi hisabnya begitu dahsyat, begitu berat. Mulai dari garap nyalon, itu janji gitu ya. Itu begitu berat ya.
Karena kadang-kadang mereka ini yang penting itu jadi. Padahal sudah saya sampaikan bahwasanya yang namanya pemimpin yang adil itu akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Tapi kalau menjadi pemimpin yang zalim ini yang berat sekali. Hisabnya itu begitu berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal jabatannya cuma 5 tahun. Tetapi hisabnya begitu berat. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, jangan sekali-kali kita itu mentazkiyah, menganggap diri kita itu bersih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tuzakku anfusahum." Janganlah kalian menganggap diri kalian itu bersih. Karena apa? Kadang-kadang syaitan itu begitu kuat untuk menggoda. Betapa banyak orang yang baik ketika sudah masuk lingkaran tidak baik itu kegeret. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, kata Allah, wala tuzakku anfusahum. Janganlah kalian mentazkiyah, menganggap diri kalian itu baik. Kita harus selalu muhasabah. Karena kadang-kadang kita itu terpengaruh dengan syahwat. Makanya kata Nabi, al-ajiz man ittaba'u hawahu nafsahu. Orang yang lemah itu yang mengikuti hawa nafsu. Iya ya. Emane-emane gitu. Yang seperti itu sebetulnya hawa nafsunya. Tetapi orang yang cerdas kata Nabi, al-kayyis man dana nafsahu. Orang yang cerdas itu orang yang menghisab dirinya, orang yang menundukkan hawa nafsunya. Ya. Ini orang yang cerdas. Sehingga orang-orang yang cerdas ini beramalnya adalah untuk kepentingan hari akhir. Ini berkaitan dengan hisab. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini akan dihisab. Bahkan hitung-hitung itu jelas. La saghiratan wala kabiratan illa ahsah. Tidaklah yang kecil, yang besar itu semuanya ada catatannya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal walaupun sebesar biji sawi kebaikan, walaupun sebesar biji sawi, maka dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang beramal dengan keburukan walaupun sebesar dzarrah, maka dia akan melihat balasannya. Nabi kita Muhammad SAW itu punya cucu. Di rumah Nabi itu ada korma. Nabi itu tidak boleh atau diharamkan makan sedekah. Jadi keturunan Nabi diharamkan makan sedekah. Nah, Hasan dan Husain itu cucu beliau, cucu Nabi. Itu makan korma. Ada korma sedekah di rumah Nabi ya namanya tempat ya, itu kadang-kadang kan ini sedekah dikumpulkan, tetapi itu di rumah Nabi. Nah cucunya itu makan korma sedekah cuman satu. Kemudian Nabi mengatakan ho letek dilepeh. Itu padahal masih kecil karena semuanya ada penghitungannya. Makanya Nabi kita Muhammad SAW hati-hati sekali, anaknya, cucunya tidak boleh makan dari sesuatu yang haram, walaupun itu sedekah. Korma sedekah di rumah Nabi, gitu. Namanya di tempat yang bahaya biasa begitu, cari-cari makanan itu kan biasa. Nah Nabi hati-hati sekali kepada anaknya, jangan sampai anak dan cucunya makan dari sesuatu yang haram. Maka kalau kita punya anak, kita nasihati, jangan sampai makan yang haram. Kalau dimakan punya temannya, jangan sampai, bilang dulu. Kalau beli ya sudah akad dulu, sudah bersih gitu ya. Sehingga kemudian kita bisa apa yang kita makan betul-betul sesuatu yang halal gitu ya. Sehingga hidup kita menjadi berkah. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.